Nama saya Wahid Rahmatullah, U2018-2047. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Dua Hadis yang Bertentangan. Dan dua hadis yang bertentangan di sini, saya mengangkat dua tema. Satu, menangisi mayat. Yang kedua, hukum ziarah bagi seorang wanita. Langsung saja, hadis tema yang pertama yaitu menangisi mayit. Saya bacakan artinya ya. Nafi bercerita kepada kami dari Abdullah bin Umar bahwa Hafsah menangisi Umar. Lalu Umar berkata, "Tenanglah wahai anakku, apakah engkau tidak tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa mayat akan diazab karena keluarga menangisinya?" Hadis riwayat Muslim, hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, dari Ibnu Umar, dia berkata, ketika Umar ditusuk, beliau tidak sadarkan diri dan orang-orang menangis sambil berteriak. Lalu saat ia sadar, ia berkata kepada orang tersebut, "Apakah kalian tidak tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda sesungguhnya mayit akan diazab karena sebab tangisan orang yang masih hidup?" Jadi pada hadis di atas itu yang menjadi titik problematikanya terdapat dalam lafaz al-buka. Para ulama memberikan makna al-buka itu berbeda-beda. Sebelum itu saya ingin menjelaskan lafaz makna al-buka secara etimologi, secara terminologi. Secara bahasa al-buka yaitu menangis atau tangisan. Namun secara istilah itu mempunyai dua arti. Yang pertama, sekedar meneteskan air mata tanpa mengeluarkan suara. Artinya orang yang menangis itu cuma sekedar mengeluarkan air mata tanpa disertai dengan suara, artinya berteriak itu. Terus yang kedua, meneteskan air mata, menangis meneteskan air mata dengan mengeluarkan suara, artinya sambil berteriak itu. Di sini yang pertama, ulama Imam Nawawi memberikan makna terhadap hadis yang tadi, lafaz an-nuka itu memberikan makna mengeluarkan air tanpa disertai dengan suara. Itu menurut Imam Nawawi. Kemudian menurut Imam Ibnu Udaimah, dalam memaknai lafaz al-buka pada hadis di atas itu adalah dengan tangisan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Artinya kalau sudah tidak dibenarkan oleh syariat, itu otomatis tangisannya berupa tangisan yang mengeluarkan air mata yang disertai dengan suara teriakan. Itu tidak dibenarkan oleh syariat. Itu mengenai tangisan yang menangisi mayat. Terus yang kedua, yaitu mengenai ziarah kubur bagi wanita. Ini hadis bagi ziarah kubur untuk wanita hukumnya. Langsung saja saya bacakan hadis yang pertama. Menceritakan Muhammad bin Kasir mengabarkan Syu'bah dari Muhammad bin Jahadah berkata, saya mendengarkan Abbas Saleh menceritakan dari Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kuburan dan membangun padanya sebuah masjid. Tapi di sini fokus dalam kajian menziarahi kuburan bagi seorang wanita. Terus hadis yang kedua, yaitu menceritakan Qutaibah, menceritakan Abu Awanah dari Umar bin Abi Salamah dari ayahnya dari Abu Hurairah, sesungguhnya melaknat Rasulullah SAW kepada perempuan-perempuan yang menziarahi kuburan. Dalam menziarahi kuburan, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi sunnah. Di sini yang menghukumi haram yaitu Imam Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu memberikan hukum terhadap orang perempuan yang menziarahi kuburan itu ada dua hukum. Satu pertama hukum haram, yang kedua hukum makruh. Pastinya konteksnya ini berbeda. Kenapa Al-Qurtubi itu memberikan haram terhadap seorang perempuan yang menziarahi kubur? Karena seorang perempuan ketika menziarahi kuburan itu lebih sering menahan tangisannya. Karena dengan sering menahan tangisannya, maka Imam Al-Qurtubi ini memberikan hukum haram terhadap seorang perempuan yang sedang menziarahi kubur.
Dan Imam Al-Qurtubi itu juga memberikan hukum makruh terhadap seorang wanita yang menziarahi kubur. Karena sebab apa kok dihukumi makruh? Karena ketika seorang wanita itu melalaikan tugasnya kepada seorang suami, maka itu dihukumi makruh menurut Al-Qurtubi. Namun di sini sebagian ulama juga memberikan hukum haram karena takut menimbulkan fitnah. Kalau seandainya orang perempuan itu melakukan ziarah kubur, takut menimbulkan fitnah, maka para sebagian ulama itu menghukumi haram. Kemudian di sini selain Al-Qurtubi, ada ulama lain yang mengharamkan perempuan jika berziarah kubur, yaitu dikutip dari hadis riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Bulughul Maram. Hal yang berbunyi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW melaknat perempuan peziarah kubur. Otomatis kalau sudah bahasanya melaknat itu melarang. Imam At-Tirmidzi memberikan hukum terhadap seorang perempuan yang menziarahi kubur itu haram. Bahkan di sini dikenakan sanksi rajam dan had atau diancam keras dalam syariat. Itu menurut Imam At-Tirmidzi. Pendapat berikutnya yaitu dari Syekh Abdul Mut'i dalam kitab Al-Irsyadat As-Saniyah mengatakan makruh bagi perempuan bila bukan makam nabi, ulama atau keluarga. Dalam artian ketika seorang perempuan yang melakukan ziarah kubur selain makam nabi, keluarga dan ulama itu dihukumi makruh. Jadi kesimpulannya, ketika ada seorang perempuan yang menziarahi kubur itu berziarah kepada makam nabi, para ulama dan keluarga itu dihukumi sunnah, dan selain itu dihukumi makruh. Namun hukum sunnah ini ada satu syarat, bukan dua ya Pak. Ada satu syarat, yaitu dihukumi sunnah ziarah kepada makam nabi, makam ulama, makam keluarga itu apabila seorang istri ditemani seorang suami. Ketika seorang istri itu tidak ditemani seorang suami, maka dihukumi makruh. Itu menurut Syekh Abdul Mut'i. Ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila penjelasan saya kurang masuk di pikiran kalian atau kurang bisa memahamkan kalian yang sedang mendengarkan penjelasan saya mohon maaf. Karena sama-sama belajar gitu ya. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.